16. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hadirin sekalian, ikhwan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Jami' ya, yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di bagian akhir dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada pertemuan yang telah lalu saya menjelaskan kenapa dan bagaimana alasan penulis rahimahullah taala masukkan Kitabul Jami' ini di bagian akhir dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, ringkasnya Al-Hafidz rahimahullah taala ingin mengingatkan kepada para pelajar, kepada kaum muslimin, kepada para ulama, ketika kita membahas tentang hadis-hadis tentang hukum, menguasai ilmu fikih dan cabangnya, menguasai dalil-dalil syariat tentang halal dan haram, maka kita juga harus memiliki akhlak yang mulia. Ya, kita juga harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang tinggi. Seakan-akan kalau sekiranya kita ahli dan kita alim tentang satu cabang ilmu keislaman, ya, atau kita menjadi orang yang kaya, orang yang alim misalnya, tapi kita tidak punya akhlak, jelas ini satu keburukan, ketimpangan, ya. Sehingga akhlak itu harus ada, baik bagi para ulamanya dan juga para pelajar secara khusus, dan juga kaum muslimin secara umum. Oleh karena itu, pembahasan tentang akidah dan akhlak ini atau adab ini maksud saya harus kita pelajari juga beriringan, jalan bersamaan, ya. Karena akhlak ini perkara yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu pertemuan yang telah lalu saya menjelaskan tentang definisi adab dan akhlak. Dan juga saya membawakan tentang sebagian dari keutamaan akhlak yang mulia dan adab yang tinggi kepada Allah dan juga kepada makhluk. Bahwasanya itu bagian dari iman. Dan kalau kita melihat orang itu memiliki adab dan akhlak yang mulia, itu menunjukkan imannya sempurna. Di antaranya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang itu imannya baik, lihat dari akhlaknya, lihat dari adabnya, lihat bagaimana dia bermuamalah terutama dengan Allah dan bermuamalah dengan makhluk, dengan manusia, baik yang beriman dan juga orang kafirnya. Dan juga kepada makhluk yang lainnya, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan macam-macam akhlak ini, akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, kepada makhluk, dan juga akhlak kepada orang sekitar, ya, kepada Allah, kemudian kepada diri sendiri. Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Ini akhlak kepada Allah. Kita wajib takwa kepada Allah di mana saja kita berada, di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, di masjid, ya, di tempat kita bekerja, semuanya wajib takwa kepada Allah. Kemudian kata lagi dalam hadis tersebut Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tampuha. Iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, supaya kebaikan itu akan menghapuskan segala keburukan. Ini dengan kita berbuat salah, berbuat maksiat kepada Allah, kita hapuskan kesalahan kita dengan apa? Dengan taubat, dengan amal kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan beradablah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang terbaik, dengan akhlak yang terpuji. Dan dikumpulkan adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri dan juga kepada Allah. Dalam hadis kedua tadi, hadis yang saya bacakan, yang ketiga adab kepada makhluk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
Kemudian akhlak atau adab ini, para ulama kita rahimahumullahu taala menyebutkan bahwasanya dia ada dua, ya. Adab itu ada dua. Pertama, ada adab atau akhlak yang sifatnya jibillah. Artinya itu sudah menjadi watak, sudah menjadi sifat bawaan, sudah menjadi sifat asas bagi seseorang. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan kepada Asyad radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, ya Asyad, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Wahai Asyad, sesungguhnya dalam dirimu ada dua perangai, ada dua akhlak yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Kata Asyad, apa itu ya Rasulullah SAW? Al-hilm wal-anad, cerdas dan tenang. Ya, dua sifat ini dicintai Allah dan Rasulnya. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya wahai Asyad, dalam dirimu ada dua akhlak, ada dua perangai yang Allah dan Rasulnya sangat mencintai itu. Itu apa? Sifat tenang dan juga cerdas. Cerdas dan juga tenang. Maka ditanya lagi oleh Asyad, ya Rasulullah, apakah sifat itu, dua perangai itu saya usahakan, saya belajar untuk menjadi orang yang tenang, untuk menjadi orang yang cerdas, atau Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada saya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal jabalakallahu fihima fi nafsika. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua sifat itu ada pada dirimu. Ini Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan kepada Asyad ini sifat dan akhlak yang mulia. Dari sini ulama menyebutkan namanya akhlak jibilli atau akhlak jibiliyah. Akhlak di mana Allah SWT menjadikan ada dalam diri seseorang tanpa dia harus belajar, tanpa dia harus mencarinya, tanpa dia harus mengusahakannya. Yang kedua adalah akhlak muktasab. Akhlak yang muktasab, yang diusahakan. Ya, yang diusahakan oleh kita untuk menggapai akhlak yang mulia, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ana za'imun bi baitin fi rabasil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Saya menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada dalam kebenaran. Benar, kebenaran itu nggak perlu didebatkan. Kebenaran yang ada disampaikan dan diamalkan, nggak perlu diperdebatkan. Tapi Nabi menjamin sebuah surga di pinggiran, menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang kalau berdebat ditinggalkan, padahal dia berada di atas kebenaran. Kemudian kata lagi Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin sebuah rumah di tengah sorga bagi orang yang meninggalkan ucapan dusta meskipun dalam kondisi ia bercanda. Dia nggak mau berdusta meskipun bercanda. Sehingga kalau kita lihat dalam sebagian hadis, candaan Nabi itu benar, nggak perlu Nabi berdusta. Nabi nggak mau berdusta dalam segi bercanda. Nah, kita sering berdusta, ya, kebanyakan orang berdusta dalam bercanda sehingga orang itu ketawa. Sehingga Nabi mengancam dengan apa? Dengan wail, dengan neraka wail. Celakalah, dan celakalah. Bagi orang yang berdusta membuat orang tertawa. Ini hati-hati bagi para pelawak, ya, bagi para komedian, ya, apalagi dia menjadikan Islam sebagai sarana untuk membuat orang tertawa, mencela Islam, memojokkan Islam, maka demi Allah ini dosa besar yang Allah mengancamnya dan Nabi mengancam dengan neraka. Hati-hati dengan ucapannya dusta meskipun dia bercanda. Nabi nggak pernah bercanda dalam kondisi dusta. Oleh karena itu Nabi SAW menjamin sorga bagi mereka yang meninggalkan dusta dalam kondisi dia bercanda. Ya, kayak kemarin ada sebagian orang yang nge-share misalnya di YouTube atau di WA, maksud saya di Instagram,
ya mohon doanya, saya mau begini, saya mau begitu. Gak taunya apa yang bercandanya? Saya mau ikut lomba makan kerupuk. Ini bercandaan, padahal dia gak ikut lomba. Ini bercandaannya hanya buat orang tertawa. Akan diancam oleh Nabi SAW. Nggak boleh. Dan ini bukan akhlak yang mulia, ini akhlak yang buruk. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa in kana mazihan, dia meninggalkan dusta dalam kondisi bercanda. Wa bi baitin fi al-jannah liman hassana khuluquhu, dan saya jamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang memperbagus akhlaknya. Dia mengusahakan dirinya agar dia memiliki akhlak yang mulia. Jadi hadis ini, ya, dan juga hadis tadi Asy'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya akhlak itu bisa diusahakan. Sehingga dalam juga hadis yang lain Nabi mengatakan sallallahu, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang bisa dan mencoba menjadikan dirinya orang yang sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bisa bersikap sabar. Jadi akhwan dan akhwat yang memuliakan, ya, akhlak ini ada dua. Ada akhlak yang jibillah, ada akhlak yang muktasab. Akhlak jibillah, akhlak di mana Allah telah menciptakan seseorang itu memiliki akhlak yang mulia semenjak dia dilahirkan oleh orang tuanya sampai dia dewasa, sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Yang kedua, akhlak muktasab, akhlak yang diusahakan untuk menjadi orang yang sabar, orang yang pandai bersyukur, orang yang menahan lisannya dari perkara yang haram, dari ucapan yang dusta, dari ghibah, dari namanya, semuanya, ya, dan dari akhlak-akhlak yang buruk yang lainnya. Nah, ini tentang masalah adab dan akhlak yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ikhwan dan akhwat yang memuliakan, dalam Kitabul Jami ini, saya ulangi sedikit karena mungkin baru ada ikhwan atau akhwat yang atau hadirin yang baru gabung dengan kajian kita dari Kitabul Jami ini. Kita ambil dari Kitabul Luqman bagian akhir. Di Kitabul Jami yang kitab yang mencakup, ya, di situ beliau menyebutkan 6 bab. Bab pertama tentang babul adab, yang kedua tentang babul birri wassilah, tentang bagaimana berbuat baik dan menyambung silaturahim. Yang ketiga tentang babul zuhud wal wara, tentang zuhud dan sikap wara, hati-hati, ya. Yang keempat adalah sikap atau bab, maksud saya babul tarhib min masawil akhlak, bab tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk, yang jelek. Yang kelima, babut targhib min makarimil akhlak, bab tentang motivasi diri untuk memiliki akhlak yang mulia. Yang terakhir adalah babul zikri wa du'a, bab tentang zikir dan doa-doa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 bab yang nanti kita akan bahas. Berikut hadis-hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Kita masuk bagian pertama dari Kitabul Adab, ya akan memuliakan, dari hadis pertama di bab ini dengan nomor 1447. Mu'alif mengatakan rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Ya, muslim yang lainnya haknya ada 6 terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika Anda bertemu dengannya, maksudnya berjumpa dengannya, fasallim alaihi, hendaklah engkau mengucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu, jika ia meminta nasihat kepadamu, berilah ia nasihat. Yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, jika ia bersin, ngebangkis bahasa kitanya, dan dia mengatakan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Berarti kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah, kita nggak perlu mengatakan yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, jika ia sakit jenguk. Wa idza mata fatbi'hu,
Dan jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ini yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Dan jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Yani antarkan dia kepada peristirahatannya sementara, bukan terakhir ya. Karena kubur itu adalah peristirahatan sementara dari penatnya dunia. Tapi dalam kubur dia bisa diadab, bisa dapat nikmat. Dia istirahat dari dunia, kepenatannya, kesibukannya, kecapeannya, lelahnya, letihnya. Dia istirahat di mana? Di kubur. Dengan nikmat bisa, dan dengan adab, waliyadzubillah. Jadi ucapan manusia itu peristirahatan terakhir itu nanti di sorga, bukan di dunia, bukan di kubur. Ya, dan ini menyalahi sebagian dari orang-orang musyrikin yang mengatakan kalau dia itu udah mati, dia di alam baka dan di tempat peristirahatannya terakhir. Ini salah. Ini kalimat ini batil. Kenapa? Karena sama aja mengingkari hari kiamat. Ya. Ini. Hadis ini, ikhwan, kata beliau rawahu Muslim, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim rahimahullah taala disebutkan para ulama meriwayatkan dalam Kitabus Salam di bab min haqqil muslim lil muslimi raddus salam. Bab hak antara muslim dengan yang lainnya, sesama muslim yang lainnya, di antaranya adalah raddus salam, menjawab salam. Ya, menjawab salam. Dalam satu riwayat dari Bukhari dan juga Muslim dari jalan Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Jadi ini saya ingin sampaikan kepada para ikhwan, para akhwat, bagaimana para sahabat itu sangat motivasi diri ketika untuk mencarikan jodoh bagi anak-anaknya, khususnya anak perempuan. Maka yang mencarikan jodoh itu adalah abinya, bapaknya. Bapaknya melihat kepada siapa nih, ikhwan siapa, laki-laki siapa yang akan dia jadikan sebagai mantunya untuk dia menikahkan kepada putrinya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menikahkan putrinya dengan Sa'id bin Al-Musayyib atau Sa'id bin Al-Musayyib, salah satu di antara 7 orang di antara fuqaha Madinah rahimahullah taala. Jadi saya sampaikan di sini bagi para ayah, bagi para ibu, maka carilah pasangan untuk anak-anak kita, anak-anak ikhwan-ikhwan atau akhwat yang soleh dan soleh. Ya. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi kalimat sami'tu artinya saya mendengar itu, faedahnya apa? Bahasanya Abu Hurairah itu langsung mendengar sabda Nabi SAW. Tapi kalau ada sahabat mengatakan qala Rasulullah, ini bisa dua kemungkinan kata ulama. Pertama, sahabat itu meriwayatkan langsung dari Nabi atau dia dapat dari sahabat yang lainnya. Yang terkadang sahabat yang lainnya nggak disebutkan namanya. Dan ini tidak masalah, karena semua para sahabat udul, terpuji, thiqah. Allah sendiri langsung yang menthiqah mereka, jadi nggak perlu diperiksa. Kalau ada hadis nama sahabat yang disebutkan, ya, dan jalurnya sahih serta sahabat itu kepada perawi hadis yang terakhir, maka itu hadis yang sahih dan bisa kita terima meskipun sahabat tersebut tidak disebutkan namanya, majhul, artinya nggak disebutkan namanya, maka nggak masalah karena seluruh para sahabat udul, terpercaya, thiqah. Ya, ini sami'tu Rasulullah itu artinya Abu Hurairah mendengar langsung bagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hakul muslim al muslim khamsun. Hak muslim dengan yang lainnya ada 5. Wa dzakara biduni, menyebutkan 5 perkara tersebut tanpa satu hak, yaitu wa idza stansahaka fansahhu. Jika dia minta nasihat kepadamu, kasih nasihat. Di sini kita tahu ikhwan dan akhwat yang memuliakan bahwasanya kalimat 6 dan kalimat 5 dalam hadis ini bukan sebagai pembatasan. Ya, sehingga nanti saya sebutkan dari para ulama kita bahwasanya angka 6 atau 6 itu sendiri atau adat, ya al-adat laisa lahu mafhum. Adat itu tidak ada mafhumnya, artinya bukan jadi batasan. Artinya adab itu cuma 6 atau 5 saja, enggak. Selebihnya bukan adab. Adab ini banyak. Cuma Nabi SAW memberikan contoh diantaranya 5 atau 6 model adab ini yang umumnya biasa beredar di tengah-tengah kaum muslimin.
Ya, di sini jadi disebutkan oleh Imam Muslim ya dan juga Imam Bukhari dalam sebagian lafaznya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalimat yang berikutnya di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hakul muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Yang dimaksud dengan kalimat hak di sini adalah al-amru al-matlub ala wajhi ta'kid bihaitsu la yanbaghi tarkuhu wa huwa bihadza yu'ammu wujub al-'aini wal kifayati wan nadbi. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah perintah. Perintah untuk melakukan sesuatu ala wajhi ta'kid dengan sifat penekanan. Artinya kita sangat ditekankan untuk melakukannya. Yang tidak layak bagi kita untuk meninggalkannya. Bihaitsu la yanbaghi tarkuhu. Yang jangan sampai kita meninggalkan. Jadi kalimat hak di sini bermakna perintah untuk melakukan sesuatu dan sangat ditekankan untuk melakukannya dan sebaiknya jangan kita tinggalkan. Wa huwa bihadza ya'ummu wujubal 'aini wal kifayati wan nadbi. Dengan kalimat ini, kalimat hak ini bisa mencakup yang wajib atau wajib kifayah atau sunnah. Jadi kalimat hak di sini bisa bermakna wajib ain bagi setiap individu muslim atau bisa bermakna wajib kifayah ya apabila dikerjakan sebagian kaum muslimin maka gugurlah bagi kewajiban yang lainnya. Dan juga an-nadab alias sunnah. Ya. Tapi ingat ikhwan dan akhwat yang muliakan, kalimat sunnah yang dia merupakan muradif dari kalimat disukai, mandub ya ini lawan dari kata wajib, ini bukan berarti untuk ditinggalkan. Yang mengatakan, oh ini kan sunnah. Bangun tidur, ya cuci tangan 3 kali, lalu menghirup air ke dalam, ini kan sunnah. Ya, bangun tidur lalu baca doa, atau melihat ke atas langit lalu membaca sebagian ayat Al-Quran, ini kan sunnah. Ya, atau mereka mengatakan, masang jenggot bagi laki-laki, ini kan sunnah. Kalau ditakdirkan, itu masang jenggot atau memelihara jenggot adalah sunnah, itu bukan berarti ditinggalkan. Istimewanya jenggot itu wajib. Ya. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ahful liha, panjangkan jenggot. Pangkas kumis kalian. Pangkas kumis. Bukan kumisnya malah panjang. Ya, gondrong. Ya. Sampai ada orang yang macam-macam dengan kumisnya. Disebutlah mati lele dan sebagainya. Ya, seharusnya kita nggak mengatakan demikian. Tapi jenggotnya dipotong klimis. Masya Allah. Ya, para ulama kita mengatakan, ya jenggot itu merupakan ciri khas laki-laki. Bahkan orang Arab jahiliyah merasa aib kalau dia punya jenggot lalu dicukur. Ya. Jadi sekali lagi ikhwan, kalimat sunnah di sini atau nadab bukan berarti untuk tinggalkan. Seperti diantaranya salah sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu kan sunnah. Ya udahlah nggak apa-apa kalau tinggal. Jangan. Artinya kita merasa butuh dengan itu. Ya perkara-perkara yang sunnah sekali lagi bukan berarti untuk ditinggalkan, tapi dikerjakan dengan penuh kesungguhan kepada Allah dan Rasulnya untuk menegakkan perintah Allah dan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk ditinggalkan. Ini kan cuma sunnah, apalagi sampai diremehkan. Ya, jadi ikhwan dan akhwat yang muliakan, kalimat hakul muslim al muslim di sini maknanya adalah perintah bagi kita untuk mengerjakannya dengan penekanan di sini. Sekalipun kalau tinggalkan dia berdosa memang nggak berdosa. Ya, kalau itu hukumnya adalah sunnah. Tapi ternyata kata ulama kita, ya di antara hak ini ada yang wajib. Ada yang wajibnya apabila kalau tinggalkan jadi dosa. Ya, ada pula yang wajib kifayah. Ya kalau sebagai kaum muslim enggak mengerjakannya dosa semuanya. Dan juga ada yang nadab, ada yang sunnah. Sehingga kata ulama, kalau ada orang biasa mengerjakan amal-amal yang sunnah lalu ditinggalkan, maka orang itu tercela. Contohnya apa? Contohnya adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpendapat dalam satu riwayat salat witir itu wajib memang bagi beliau. Artinya tuh
Imam Ahmad rahimahullah berpendapat wajib mengerjakan sholat witir. Umumnya ulama berpendapat itu sunnah muakkadah. Tapi bagi orang yang meninggalkan sholat sunnah witir padahal sudah menjadi biasanya dia, dzaka rajulun su, itu orang yang jelek, dicela. Jadi kalau kita biasa nih ikhwan dan akhwat yang muliakan, biasa mengerjakan amalan-amalan sunnah, walaupun itu ringan, remeh di hadapan manusia, dan kita tinggalkan, maka kita bisa dicela oleh syariat. Maka Nabi dalam sebagian riwayatnya itu ketika melihat ada seorang sahabat namanya Abdullah biasa sholat malam lalu meninggalkan, apa kata Nabi? Ya, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Lau kana yusolli minal lail. Kalau sekiranya dia sholat malam. Maksudnya siapa? Abdullah bin Umar. Ketika Hafsah mendengar sabda Nabi, lalu disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Ketika mendengar sabda Nabi itu, maka beliau nggak pernah meninggalkan lagi sholat malam. Berarti kalau ada orang biasa sholat malam, rajin beribadah di malam hari seperti sholat, zikir kepada Allah, baca Quran, lalu dia tinggalkan, dia dicela oleh syariat. Dia dicela oleh syariat. Oleh karena itu sekali lagi ikhwan akan memuliakan, kalimat nadab, kalimat sunnah atau disukai itu bukan berarti kita meninggalkannya. Tapi dengan penuh kemaksimalan, minta tolong kepada Allah agar kita bisa melaksanakannya. Ingat sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Rawahu Muslim. Semangat untuk menggapai apa yang bermanfaat bagi dirimu, minta tolong kepada Allah dan jangan pernah lemah untuk menggapainya. Ya. Kemudian ikhwan, kalimat situn artinya 6 perkara. 6 perkara. Dalam suatu riwayat 5. Ya. Wa hadza la yunafi riwayat al-khams. Kalimat 6 ini tidak menafikan, tidak menghilangkan ada 5 hak. Ya. Oleh karena itu kata ulama, tadi saya sampaikan, istilah al-adat laisa lahu mafhum. Jumlah atau bilangan tersebut itu enggak menjadi pembahasan ya, tidak punya mafhum mukhalafah, mafhum kebalikannya. Artinya kalau 6 ini berarti 7, 8, 9 atau 1 sampai 5 itu bukan adat, itu bukan akhlak, itu bukan hak yang harus dipenuhi. Salah. Jadi 6 ini atau 5 ini sebagai contoh. Contoh ada adab yang begini, yang ini yang biasa hari kita bisa mendapatinya seperti diundang oleh kaum muslimin, mengucapkan salam, kita sering dengan orang yang bangkis, kita sering mendapatkan saudara kita meninggal dunia dan seterusnya. Maka adab-adab ini yang umumnya sering kita dapati. Maka Nabi sebutkan 6. Bukan berarti yang 7, yang 8, yang 9, yang 10. Bukan adab, bukan akhlak, bukan hak. Tidak, bukan demikian maksudnya. Tapi Nabi sebutkan sebagai apa? Sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Kemudian, ikhwan akhwat yang memuliakan, ya. Kalimat sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim. Ini menunjukkan kalimat muslim di sini. Ya, kalimat muslim di sini adalah muslim secara umum. Muslim secara umum yang mencakup setiap individu muslim. Baik muslim yang taat keislamannya, muslim yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala juga makhluk yang lainnya, atau muslim yang jelek, yang akhlaknya buruk, yang dia biasa meninggalkan perintah Allah, mengerjakan maksiat, yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selama level Islam, kalimat Islam masih melekat pada dirinya, artinya dia masih seorang muslim, ya tidak diketahui dari diri mengerjakan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan kufur terlontar dari lisannya, nggak diketahui dari dirinya dia pernah mengerjakan dosa-dosa besar yang membuat dia keluar dari Islam, maka selama kata Islam ada pada dirinya, maka dia masih tetap punya hak 6 ini atas kita. Ya, asal dia masih muslim, maka dia mendapatkan hak ini. Istimewanya ikhwan akhwat muliakan, kalau 6 hal ini, 6 hak ini kita penuhi kepada orang yang ketaatannya kurang atau ahli maksiat sekalipun kepada Allah, kita penuhi hak ini, barangkali menjadi sebab dia kembali kepada kebenaran, maka ini utama kita lakukan. Contoh misalnya mengucapkan salam. Kalau kita ketemu sama orang yang mungkin dia nggak pernah sholat ke masjid, ya, atau dia melalaikan hak Allah dan Rasulnya, kita ketemu dia, kita ucapkan assalamualaikum. Dia hatinya merasa diperhatikan, ya, merasa diapakan oleh kita, diperhatikan. Oh, kok dia ngucapin salam sama saya?
padahal saya nggak ke masjid misalnya, padahal saya suka maksiat kepada Allah, maka barangkali yang kita mengucapkan salam kepada dia, tergerak hatinya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kita dengan wajah yang garang, ya, nggak pernah berbuat baik sama mereka, dia semakin jauh dari Islam. Dia akan memberikan label buruk kepada kita. Ya, ke masjid. Cuman kalau lewat nggak pernah permisi kan gitu. Ada kan kayak gitu? Datang ke masjid, sering ke masjid, kita sering taklim, tapi kalau sama orang nggak pernah salam. Akhlaknya kasar sama orang. Ini sering kita dapat ya kawan. Dan ini jangan kayak gitu. Selama dia muslim, kata Nabi, dia punya hak buat kita. Dia punya hak atas dirinya yang kita harus penuhi. Barangkali dengan kita ucapkan salam, kalau dia ngebangkis kita katakan yarhamukallah, kalau dia mengatakan alhamdulillah, kalau dia sakit kita jenguk seperti Nabi menjenguk seorang anak dari kalangan Yahudi yang Nabi mengatakan asli masuklah Islam, masuk ke dalam Islam karena bapaknya ati Abul Qasim, taati si Muhammad itu Abul Qasim. Maka anak ini pun masuk Islam. Nabi berdoa alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Lihat. Faedah sebenarnya. Hanya saja kadang kita kurang bijak dalam menyikapi saudara-saudara kita yang bergemar maksiat kepada Allah, yang gemar masuk maksiat. Jangan seperti orang yang dua orang ini, yang satu rajin ahli ibadah, yang satu suka maksiat. Dinasihatin terus menerus, nggak mau sadar. Yang pada akhirnya mengatakan demi Allah, Allah nggak akan ampuni dirimu. Maka Allah pun marah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kumpul kepada kiamat dan mengatakan siapa yang kurang ajar, siapa yang berani mendahului aku mengatakan aku nggak ampuni si fulan. Maka pada hari ini aku ampuni si fulan dan aku batalkan semua amalmu. Lihat, akhlak itu penting. Ya, bahkan para ulama mengatakan di antara kaum salaf mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya qabla yata'allamuna al-ilma. Mereka mempelajari adab, mempelajari akhlak sebelum mereka mempelajari ilmu atau sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ibnu Mubarak belajar adab kurang lebih 20 tahun. Masyaallah. Imam Ahmad sama ibunya ketika pada subuh dimandikan, ya, dikasih gamis, dikasih sorban, di bajunya dikasih minyak wangi, dirapikan pakaiannya untuk pergi untuk mempelajari adab sebagian ulama. Pelajari olehmu adab-adab para masyayikh. Insyaallah. Jadi ikhwan akhwat yang mulia, perhatikan adab ini ya. Ya, ini hak seorang muslim atas kita. Jadi muslim di sini ada muslim yang baik dan ada muslim yang tidak baik. Ada muslim yang melakukan ketaatan, ada pula muslim yang biasa melakukan dosa-dosa besar. Ya, selama dia masih Islam, ya, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan perbuatan atau mengucapkan kalimat atau memiliki i'tiqad yang bisa membuat dia keluar dari Islam, maka dia masih memiliki hak atas kita agar kita melaksanakan hak ini kepada dia. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama, jika engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam kepada dia. Ya, ikhwan akhwat yang muliakan, ucapan salam ini luar biasa. Salah satu di antara amalan Islam sangat mulia. Bahkan amalan ini senantiasa ada sampai di sorga. Ucapannya pertama kali diucapkan para malaikat ketika ahli sorga masuk ke dalam sorga apa? Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ucapan salam sebagai penghormatan Allah kepada ahli sorga. Jadi ucapan salam ini ucapan yang pertama kali diucapkan oleh malaikat kepada para penghuni sorga ketika dia masuk ke dalam sorga. Bahkan Allah yang pertama kali mengatakan Assalamualaikum. Jadi bukan perkara yang remeh ucapan salam ini. Ini doa. Bahkan Nabi Adam dalam hadis Bukhari disebutkan ketika Allah selesai menciptakan Nabi Adam, Adam diperintahkan untuk jalan di hadapan malaikat, lalu ada mengatakan Assalamualaikum, atau malaikat mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Ada mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada menambahkan wabarakatuh. Insyaallah. Jadi malaikat aja pertama kali ucapannya ketika berjumpa dengan Adam apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salam itu luar biasa.
Dan salam ini merupakan tahiyat, ucapan semua Rasulullah. Semua para utusan Allah, dari malaikat, dari para nabi dan rasul, semua ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Bahkan Nabi sendiri SAW ketika menulis surat kepada raja-raja dulu mengatakan Assalamualaikum liman ittaba'al huda. Keselamatan atas kalian yang mengikuti petunjuk. Jadi dari salam ini ikhwan yang akan muliakan, itu bisa saja lahir petunjuk dari Allah. Bisa saja Allah SWT memberikan hidayah kepada orang yang mengucapkan salam. Dan kepada orang yang mengucapkan salam, hidayah. Bahkan kata sebagian ulama, kalau kita mengatakan Assalamualaikum, keselamatan atas dirimu, itu selamat dari mulai Anda diucapkan Assalamualaikum sampai seharian penuh. Semuanya keselamatan. Jadi kalau kita coba lihat kalimat salam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas dirimu. Selamat dari awal sampai akhir. Selamatnya fisik, selamatnya hati dari syubhat, selamatnya amal kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Alaikum atas dirimu dan juga orang bersama dengan dirimu. Ya anak kita, ya istri kita. Warahmatullah, dan rahmat Allah menyertai engkau. Rahmat Allah di dua. Pertama yang bersifat Allah mengampuni dosa kita yang telah lalu, sehingga dengannya kita akan diazab oleh Allah. Yang kedua, rahmat Allah menyertai kita di masa mendatang, agar kita enggak terjatuh dalam dosa yang sama atau bahkan lebih besar lagi. Masya Allah. Wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah, keberkahan atas dirimu, atas hartamu, atas pemberian Allah berupa anak, berupa istri, berupa pekerjaan, semuanya keberkahan dari Allah. Luar biasa. Ini kalau kita paham kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan sekedar ucapan biasa. Ya, ketemu teman Assalamualaikum. Ya, ketemu orang tua Assalamualaikum. Karena kita ngucapin salam kepada ikhwan. Ya di grup. Tapi ketemu orang tua enggak Assalamualaikum. Ya, salah. Ketemu orang tua, justru dia lebih berhak ucapkan salam. Kita ucap salam ke mereka. Jangan sampai kita sudah mengetahui masalah ini, ya, kita malah meninggalkan. Ya. Kemudian ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, salam ini ikhwan, salam. Dia merupakan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita masuk rumah yang enggak berpenghuni, kita tetap disyariatkan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Atau masuk kantor nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Karena mungkin di situ ada hamba-hamba Allah yang taat, seperti bangsa jin yang taat kepada Allah. Kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau salam pada diri kita sendiri. Kita masuk rumah, kita pulang dari kantor, pulang dari luar, nggak ada orang, kita sendiri, assalamualaikum. Tetap ucapkan salam. Tetap ucapkan salam. Bahkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang mana salam ini. Ya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum. Kalian enggak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Sampai kalian beriman kepada Allah, enggak akan masuk surga kecuali beriman. Dan kalian tidak akan mencapai hakikat iman, kesempurnaan iman, sampai kalian saling mencintai karena Allah. Kita mencintai seorang itu karena agamanya, karena Allah, bukan karena hartanya. Ya, bukan hanya sebatas kita kenal dengan dia satu kampus, satu RT misalnya. Dulu teman main, teman kecil, ya, satu apalagi, satu sekolahan, atau satu kampung. Ada orang tuh kalau teman sama orang yang satu kampung, sama-sama orang Jawa, ngobrol orang Jawa. Yang ini gak ada temenin. Ya, dan ini, ya Allah, kejadian. Ya, dahulu, waktu saya masih di kampus Mahat Ulum, saya mungkin di kelas itu, ya, cuman satu di antara 3 orang yang dari Jakarta. Selebihnya dari Jember, dari Jawa Timur, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Dia mainnya sama teman-teman yang segitu. Atau yang sama-sama dari sukunya. Ya saya gak ditemenin. Saya mau ngomong ini gak bisa, mau ngomong itu, ya udah saya sendiri aja.
Ini nggak baik kayak gitu. Bahkan di antara mereka ketika mau mengundang lari pagi saja itu pakai sunat sesama di antara suku mereka. Orang Jawa Timur undang orang Jawa Timur. Saya orang Jakarta nggak ditemenin. Padahal dia ada di mana? Ada di Jakarta. Kata Jakarta, ini rumah gue, maaf ya loh. Tapi saya nggak ditemenin. Ini nggak bagus kayak gitu. Ya, maka tadi kalian nggak akan mencapai derajat iman sampai kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cintai karena Allah apa adanya. Dan Nabi mengatakan lagi sallallahu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak? Kata Nabi sallallahu saya tunjukkan kepada sekalian terhadap sesuatu jika kalian mengerjakannya kalian saling mencintai karena Allah. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam. Ya. Saat sekarang kita di media sosial, ya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Diucapkan bukan dengan sekedar ngirim stiker assalamualaikum. Kata ulama, salam yang benar ketika di media sosial bukan sekedar nge-share gambar assalamualaikum atau terus dengan tangan assalamualaikum, tapi mulut kita juga kudu mengatakan assalamualaikum. Ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Seperti orang sakit doa, ya mengatakan syafahullah, cuma ngirim gambar stiker syafahullah. Kita nggak mengucapkan, itu nggak mendoakan, cuma sekedar ngirim stiker. Emang stikernya bisa ngomong? Nggak bisa. Yang ngomongnya kita syafahullah, syafakallah, itu yang benar. Nah, ini selama ini kita cuma ngirim gambar, ya, atau gambar tangan, amin ya rabbal alamin. Padahal nggak berdoa kepada Allah. Ini salah, ikhwan. Yang benar apa? Kita ucapkan. Ya, ini yang benar. Ya, kata Nabi, sebarkan salam di antara kalian. Ya. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayil islami afdal. Ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling mulia? Amal yang bagaimana paling mulia? Kata Nabi adalah kasih ilmu, ta'am, kasih makan orang yang miskin. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang enggak engkau kenal. Nah, kita mengucapkan salam kepada yang dikenal. Enggak dikenal, segen. Enggak kenal lah. Gitu kan? Dan pernah saya praktekkan ini, saya ucapin salam sama orang yang kenal, enggak dijawab sama dia. Dia bilang, lo siapa? Gitu. Lah, lo siapa? Kita kaum muslimin. Assalamualaikum, Pak. Lo siapa? Gitu. Ya sudah, saya jalan. Ya, karena dia nggak merasa kenal dengan saya, tapi saya coba praktek ke sunnah ini, orang pada nggak kenal, nggak biasa gitu ngucapin salam sama yang nggak kenal. Bahkan saya ajarkan anak saya kalau masuk Indomaret, Alfamaret, ucapkan assalamualaikum. Kata mbaknya, itu mengucapin salam. Padahal kita ketemu sama muslim. Assalamualaikum mbak, waalaikumsalam, assalamualaikum mas, salam. Gitu. Siapa yang saya samperin? Ya silakan. Terima kasih untuk ini sudah membeli. Selamat datang, ya. Selamat belanja. Kata assalamualaikum. Saya ucapin lebih baik daripada itu, mbak. Pak, assalamualaikum bagi semuanya. Dia ketawa aja. Emang kalau masuk toko assalamualaikum. Dia bilang nggak apa-apa. Ini sebagian dari sunnah Nabi SAW. Nah, kita ketemu. Mau ketemunya di pasar, di toko, di tempat-tempat yang memang memungkinkan kita untuk ucapkan salam. Ya, nah, menunjukkan kita ini nggak biasa mengucapkan salam. Bahkan yang ada malah ucapan-ucapan yang lainnya. Ya. Bahkan kalimatnya dipleset-plesetin. Ya, bahasa-bahasa anak gaul sekarang. Hello everybody, itu. Hello everybody. Bahasa Inggrisnya peletak-peletak, hello everybody. Ya, ucapan salam yang benar. Dan juga ya perhatikan, ucapan salam ini ya disebutkan oleh para ulama tidak bisa digantikan dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Ya, nggak bisa digantikan dengan ucapan-ucapan yang lainnya seperti sabahun nur, selamat pagi, good morning, good afternoon, apalagi ya good yang lainnya lah. Ya. Atau diganti dengan nama ya apa namanya? Hayyakallah. Ya, hayyakallah. Ini kata para ulama tidak bisa menggantikannya. Dan itu bukan sebagai doa. Ya, sehingga saya katakan ya di sini disebutkan oleh para ulama kita, wa amma ibtida'ul liqa, adapun ucapan yang pertama kali berjumpa, bimithlin seperti sabahul khair, selamat pagi,
Au sabbahakallahu bil khair. Atau semoga Allah menjadikan pagimu ini pagi yang baik, pagi yang cerah, pagi yang bahagia, ya. Au sabahun nur. Au kaifa asbahta, kaifa amsayta. Bagaimana kabarmu pagi hari ini, sore hari ini? Hayyakumullah. Falaisa bisalamin syar'iyyin. Ini bukan salam yang syar'i. Bal, lihat. Nassa ba'dul ulama ala karahatin. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu makruh dengan mengatakan sabahul khair, sabahun nur, masaul khair. Ya, makruh. Kenapa? Di situ ada unsur penyerupaan kepada orang-orang kafirin. Good morning, good afternoon, ya, dan sebagainya. Good yang lainnya. Ya. Padahal kita punya salam yang terbaik, assalamu alaikum. Ya. Tetapi kalau kita mengatakan hal itu setelah kita mengucapkan salam, misalnya kita ketemu assalamualaikum, lalu kita katakan gimana kabar antum pagi ini? Ini baik. Ini boleh kata ulama. Ya. Kalau ada orang mengatakan pagi, siang, sore, nggak ada kewajiban buat kita untuk menjawab. Apalagi di sekolahan kan kadang kita anak-anak kita suka salah paham dan ucapan seorang guru kepada muridnya. Pagi nak, kan gitu. Jadi pikirannya apa? Pikiran jelek. Saya waktu masih sekolah teman-teman ketika ada jam pagi nak, teman-teman saya ketawa semuanya. Saya diam saja. Pas saya tanya kenapa, maksudnya apa gitu. Ya udah, kita nggak perlu bahas, mereka hanya ketawa. Tapi kalau kita mengatakan assalamualaikum, ya kita harus jawab waalaikumsalam. Jadi ikhwan, ya kalau ada orang mengatakan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, kata ulama, la yastahiqu jawaban zajran lahu. Enggak perlu kita jawab sebagai bentuk peringatan bagi dirinya. Artinya apa? Kita punya salam yang terbaik. Ya, dia mengganti kalimat dengan yang lainnya. Kalimat salam dengan kalimat yang tidak mengandung doa. Nah, salahnya lagi kalau kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kalian semua. Sebenarnya nggak perlu salam sejahtera, karena udah ucapan salam, udah lebih dari salam sejahtera. Ada keberkahan, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dia. Jadi ini nggak perlu kita ganti dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Dan kalaupun ada yang mengatakan selamat pagi, selamat sore, itu asalnya kita nggak wajib menjawab. Ya. Kemudian ikhwan, a'azakumullah, lihat keutamaan salam ini. Ya, bahwasanya orang-orang yang mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja itu sebagai diantara ciri-ciri hari kiamat. Dan terkadang kita sebagai para pelaku ciri-ciri hari kiamat. Nabi mengatakan SAW, inna baina yaday sa'a taslimal khassa. Sesungguhnya diantara ciri-ciri kiamat adalah orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Ya, sekali lagi ikhwan, jadi ucapan salam itu bukan kepada yang dikenal saja. Ya, bayangkan ikhwan, salam ini amalan yang sangat luar biasa. Ada doa keselamatan, kemudian menyebarkan salam juga merupakan sunnah Nabi SAW. Akan timbul saling cinta mencintai. Orang yang tadinya gondok-gondokan, dengki-dengkian, marah dengan yang lainnya, tetangga ame satu gak saling tegur. Siapa yang terbaik? Yang paling utama adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Dan ucapan salam ini bisa menghilangkan rasa apa? Rasa dengki dalam hati. Ya mungkin antara satu tetangga, antara satu teman di kantor, di kampus, dan yang lainnya. Itu punya rasa hasad dan dengki. Ketika ada yang ucapin salam, itu perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, hilang rasa dengkinya, rasa marahnya, dan timbul rasa cinta. Dengan sering kita mengucapkan salam, timbul rasa cinta. Tapi salam yang bagaimana? Ya, salam yang syar'i. Salam yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan salam untuk menggodain orang lain. Ada orang salah paham, Ustaz, gimana hukumnya kalau ada seorang wanita lewat depan kita lalu kita ucapkan salam dengan nada meledek. Assalamualaikum, Neng. Gitu. Ya dia malu jawabnya. Masa dia mau jawab Waalaikumsalam, Mas, gitu. Dia mungkin nggak jawab, mungkin jawab pelan. Ya lagi kita ngapain juga Assalamualaikum, Neng, dengan nada yang seperti orang ngegodain. Dan ini bukan akhlak yang baik. Ya, dia pasti malu. Harusnya kalau timbul fitnah jangan kita ucapkan salam. Biasa aja.
Ya, kecuali kita ada perlu, kita bertamu ke rumah seseorang, di situ ada seorang wanita, "Assalamualaikum Bu," tanya dengan nada yang biasa aja, jangan dipermainkan, ya. Karena dengan ucapan salam aja bisa salah paham. Ya, misalnya pesalam dari si fulan. Dia ngirim salam lawan jenis. Bisa ada fitnah di situ. Bisa berbunga-bunga hatinya kan. Wah, ada apa dia ngirim salam buat saya nih? Kan gitu, bisa salah paham. Karena itu selama ucapan salam itu diletakkan benar pada tempatnya, maka itu salam yang berfaedah. Ya. Ya, tambah lagi tadi saya singgung depan, apalagi kalau kita salam kepada ahli maksiat. Seperti yang saya singgung di awal, maka ini kalau bisa merubah kondisi hatinya, merubah kondisi hidupnya dengan izin Allah, tentu dia akan berfaedah buat orang tersebut. Dia merasa diperhatikan. Ya, kalau kita ucapkan salam kepada orang yang taat saja, sementara yang maksiat ini dicuekin, dia akan semakin timbul rasa membangkang dengan merasa perhatian dan sebagainya. Ya, sehingga kaum muslimin yang ini sifat eksklusif, hanya salam kepada yang kenal saja, yang berbuat taat saja kepada Allah SWT. Ini sama. Ya, khawatir malah semakin jengkel orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah SWT. Coba kita lihat ikhwan, satu kejadian yang sangat menakjubkan buat kita. Di saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, di situ banyak pemuka orang-orang Yahudi, di antaranya Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi, ulamanya. Apa kata beliau yang waktu itu masih beragama Yahudi, lalu masuk Islam radhiyallahu anhu? Ya, dia mengatakan, "Lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, jitu falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin." Tatkala Nabi SAW masuk kota Madinah, datang ke kota Madinah, aku pun datang untuk melihat Nabi SAW. Ingin tahu siapa sih Nabi ini? Siapa sih Muhammad? Ketika Nabi Muhammad itu pindah ke kota Madinah hijrah, itu sebagian orang Ansor telah masuk Islam dan membaiat Nabi SAW. Padahal mereka nggak ketemu Nabi SAW. Maka kalau aku melihat Nabi, saya mendekat kepada Nabi SAW, saya melihat wajahnya, tahulah saya bahwasanya wajah Nabi itu bukan wajah seorang pendusta. Ya, tahu wajah ini orang yang baik, orang yang jujur. Ya, berarti orang yang suka dusta itu dari mukanya, dari mimik wajahnya ketahuan. Yang suka dusta itu. Kenapa? Karena memang kata Ibnu Abbas, amal keburukan, kemaksiatan itu berpengaruh kepada hati dan wajah. Orang tuh kalau suka sering bohong, kelihatan dari wajahnya. Ya, ketahuan cara ngomongnya, cara penyampaiannya, ketahuan. Secara ilmu kejiwaan bisa ditebak, bisa diterka. Apa kata beliau? Fakana awwalu maqal. Yang pertama kali Nabi sampaikan ke kota Madinah ketika datang, apa kata Nabi SAW? Kata Abdul bin Salam, "Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, wahai masyarakat Islam, wahai masyarakat Madinah, tebarkan salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, salat malam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Oleh karena itu, ikhwan, menyebarkan salam ini bukan perkara sepele. Dari sinilah Abdullah bin Salam masuk dalam Islam. Ya, ini hak pertama, kita mengucapkan salam. Dan yang terakhir, saya tutup dengan kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan sebagian dari sahabat-sahabat beliau, yang ternyata Tufail bin Ubay bin Ka'ab mendatangi Abdullah bin Umar lalu pergi bersamanya ke pasar. Di pasar mondar-mandir ke pedagang ini, ke pedagang itu, enggak beli. Cuma apa? Untuk mengucapkan salam. Ya. Masya Allah. Ini sahabat Ibnu Umar sengaja ke pasar untuk mengucapkan salam. Kalau kita ke pasar ngapain? Apalagi ke mall. Ya. Ke mall cuma lihat-lihat, cuci mata. Cuci muka. Ya, lihat ini pengen, itu pengen. Gak ngucapin salam. Ngapain coba? Bahkan kata ulama mengatakan makruh pergi ke pasar atau ke mall cuma sebatas lihat-lihat nggak beli. Kenapa? Di mall itu, di pasar itu banyak setan. Ya. Kalau kita ke mall, ke pasar buat untuk mengucapin salam,
maka ini diperintahkan oleh syariat. Jadi ikhwan, Masya Allah, sahabat yang mulia Ibnu Umar ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Nah, kita ke pasar kalau nggak ada keperluan jangan. Ya, Masya Allah ya. Jadi salam ini amalannya luar biasa. Dan hak muslim yang pertama kali disebutkan Nabi adalah mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Ya, sampai di sini. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Kita masih di bab pertama, di hadis pertama tentang hak muslim dengan muslim lainnya, ada 6. Kita baru bahas bagian pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Sampai di sini saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya buat saya dan buat antum semua yang hadir, yang mendengarkan langsung dan juga yang mengikuti dari Instagram, dari YouTube dan sebagainya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.